Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang nyaman dan tenang di dekatmu. Cie, jangan nyaman-nyaman kak, nanti bahaya. Ya, jangan terlalu nyaman. Nanti udah nyaman, ditinggal, di ghosting. Ya kamu lah, siapa lagi? Oke. Kalau dengerin YouTube aku tuh siap-siap dibully ya, biar biar nggak tegang gitu. Alasan aja ya, emang mau ngebully aja. Jangan readernya terus yang dibully ya kan sama netizen. Peace. Oke. Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Dilihat di video-video sebelumnya itu ada di akun tarot aku. Klik di bio-nya ada kontak admin. Oke, udah itu aja. Kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia seperti apa. Tadi kebetulan udah aku shuffle sebelumnya. Tapi sebenarnya bagus loh kalau aku udah shuffle duluan gitu langsung reading. Berarti waktunya nggak habis buat shuffle beberapa detik, walaupun bisa kalian skip sih. Tapi waktunya sama aja guys, seandainya 30 menit aku luangin waktu nih misalnya buat reading. Ya kan, waktu aku kan biasanya mepet-mepet nih. Kalau 30 menit aku luangin waktu buat reading, kalau 5 menit shuffle, ya berarti aku readingnya 25 menit gitu. Tapi kalau sebelumnya aku udah shuffle berarti 30 menit aku buat reading. Jadi kalau aku nggak shuffle kalian nggak usah tanya, itu malah lebih bagus. Jadi readingnya aku makin lama. Oke, well kita mulai. Energi kamu ke seseorang yang merasa nyaman dan tenang di dekatmu. Ternyata kalian tuh udah menjauh sama orang ini. Tapi entah gimana aku ngeliat kayak banyak ketidakjelasan di sini. Kamu tuh kayak sedih, galau. Entah sedih karena nggak jelas, atau sedih karena sudah menjauh, atau sedih karena sebenarnya kamu nggak ingin melepaskan hubungan ini atau nggak ingin melepaskan dia. Tapi walaupun nggak ingin, aku lihatnya kamu tuh kayak banyak diamnya saat ini ke dia. Karena kan udah menjauh juga ya. Kamu merasa terluka dan kamu lagi healing nih. Beberapa dari kalian lagi healing, agak sedikit menghindar atau cuek ke dia karena kamu takut banget dilukai lagi. Mungkin ada hal-hal yang belum selesai sebenarnya di antara kalian. Kamu merasa nggak bisa berbuat apa-apa dan merasa ada sisa-sisa atau apa ya, tentang dia yang tersisa lah atau berbekas di hati kamu. Ya, kamu merasa nggak bisa berbuat apa-apa, sulit, tapi entah marah, emosi, tapi kamu lebih pilih diam aja. Seakan tuh kamu ingin melakukan sesuatu, tapi kayak ada hal-hal yang menahan kamu untuk nggak melakukan itu. Beberapa dari kalian hatinya nggak tenang, tapi banyak yang memutuskan untuk move on kayaknya, untuk menutup kisahnya sama dia. Di sini aku lihat banyak dari kalian yang ingin mengambil sebuah keputusan. Ya, tapi masih suka halu kayak aduh masih mau deket, masih suka ingat hal-hal yang indah di antara kalian. Kayak masih ada keinginan buat bersama juga kebanyakan. Ingin mengambil keputusan tapi sebenarnya kamu juga ngerasa berat. Keputusan apa yang mau kamu ambil? Pilihan-pilihannya tuh kayak berat keputusannya. Ada beban kan tuh, kan? Baru dibilang berat ada beban. Ada beban yang kamu rasakan, kau berusaha kayak menutupi hal-hal yang kosong di hubungan kalian ini, kayak berusaha juga buat memperbaiki hal-hal yang salah, yang toksik di hubungan ini, atau berusaha menghilangkan masalah-masalah yang ada. Kamu tuh kayak ada keinginan buat mengembangkan hubungan ini sebenarnya. Weh, kenapa aku jadi galau? Belum apa-apa kayak udah berat gitu ya bacainnya. Dan aku lihat di sini kamu kayak ingin melepaskan atau bertahan tuh bingung. Sebenarnya kamu nyaman. Kok nyaman? Kok jadi kamu yang nyaman? Kan temanya yang nyaman dan tenang. Kok jadi kamu yang nyaman bukannya dia? Ya sebenarnya kamu tuh enjoy. Enjoy kan berarti sebenarnya nyaman juga kan. Menikmati, kamu tuh menikmati kedekatannya sama dia. Tapi dari jauh masih kadang memperhatikan. Tapi kayak
membatasi diri juga sebenarnya dari orang ini. Kamu ada perasaan cinta sih, kelihatannya sih kalau dilihat dari energi kamu sama-sama mau dekat sih, sama-sama kayak mau bersama, dia ingin jauh, nggak ingin melepaskan. Ini siapa yang bucin sebenarnya di sini ya? Oke, sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Dia masih suka fokusin kamu sih. Kadang dia merasa kayak masih ada jalannya nih sama kamu, walaupun harapannya tuh kecil. Dia kayak masih mau berjuang ya, memperjuangkan hubungan ini. Entah dia punya banyak pilihan, option, atau dia merasa ada banyak hal yang perlu diperbaiki di hubungan ini, seandainya masih mau dijalanin. Fokusnya masih ke kamu juga sih. Pikirannya putar-putarnya ke kamu. Ada keinginan kayak pengen ya punya hubungan yang serius sebenarnya sama kamu ini. Dia masih melihat kamu seseorang yang baik, positif, berusaha untuk nggak mikir yang buruk-buruk tentang kamu, tentang hubungan kalian, sekalipun kalian udah menjauh. Bingung, kebingungan, banyak hal yang dia overthinking tentang hubungan ini. Sama sih, dia juga kayak membatasi diri dari kamu, atau dia ngerasa memang ada batasan di antara kalian. Tapi kamu tuh ibaratnya tuh kayak rumahnya dia yang sulit dilepaskan gitu aja. Dan hati dia tuh kayak udah terkunci ke kamu. Cie-cie, terkunci gak tuh? Iya, merasa terikat, kayak susah buat jauh dari kamu, sekalipun dia juga gak banyak bicara. Dia keraguan sebenarnya, tapi merasa terikat. Ya mungkin dia ngerasa hubungan ini nggak secure ya, jadi ya ragu sama hubungannya. Ada beban pikiran juga, dan ini energinya slow. Dia pun kayak gitu, slow, nggak banyak yang dia lakukan, cuma mantau-mantau aja dari jauh. Beberapa sih ada energi pihak ketiga nih, third party. Mungkin dia menghadirkan pihak ketiga di sini ya. Dia masih mempertimbangkan kamu ya. Ada hal yang dia pertimbangkan tentang hubungan kalian, atau ya dia masih timbang-timbang hubungan ini, belum benar-benar mau move on banget dari kamu ya. Ya sebenarnya juga dia belum terlalu serius sih, masih for fun aja sama kamu nih. Dia yang merasa nyaman dan tenang di dekatmu. Dia tuh kayak banyak yang suka atau banyak yang mendekati dia. Ya mungkin karena itu juga banyak option, jadi kayak kadang agak menjauh dari kamu. Energinya jadi kayak nggak jelas karena banyak option, jadi kayak masih pilih-pilih mungkin. Perasaan ke kamu juga campur aduk sih. Kayak hari ini senang, besok tuh bingung. Masih berubah-ubah perasaannya. Ada rasa galau nih dia rasain di sini. Ada sesuatu yang berubah di hubungan kalian, terus dia ngerasa galau, sedih. Kalau sekarang energinya agak-agak cuek ya ke siapapun. Sekalipun ada yang suka atau cari perhatian dia agak cuek. Jadi dia tuh lebih ke menghibur dirinya aja saat ini. Kan tadi aku bilang dia sedih, galau. Orangnya ada yang agak introvert, atau ada yang lebih fokus ke ini ya, material things saja, karir, finansial. Dia merasa berat jalanin hubungan sama kamu nih. Kenapa berat ya? Berat sama dijinjing, ringan gak usah dijinjing. Berat sama dijinjing, ringan gak usah dijinjing. Iyalah, kan ringan, bawa sendiri aja, ngapain sama-sama dijinjing. Bercanda mulu. Oke, kita lanjut ya. Dia yang merasa nyaman dan tenang di dekatmu. Dia tuh sebenarnya punya tujuan untuk hubungan ini ya. Cuma ya gitu, orangnya masih pilih-pilih. Karena aku ngerasa nih banyak energi yang di dekat dia tuh banyak. Jadi kayak bukan kamu aja sebenarnya. Ya, mungkin kamu gak terlalu spesial. Aduh sedih ya, karena banyak aja gitu, jadi dia agak ketutupan, jadi gak fokus banget ke kamu mungkin. Ini ada yang hubungannya baru nih, belum terlalu lama hubungannya, atau baru-baru ini lagi ada masalah sama kamu, atau baru hubungannya baru terus di ghosting, belum terlalu lama, terus ada salah satu yang gak jelas mungkin. Hubungannya juga gak secure amat ya, kapan aja tuh bisa kandas, mungkin orangnya masih labil atau berubah-ubah. Dia tuh mencari tahu banget tentang kamu, ingin mendalami kamu, pengen tahu tentang kamu sedalam-dalamnya. Banyak yang mendekati dia sebenarnya, tapi dia cuek aja, mungkin bukan tipenya atau apa ya.
dia nyaman dan tenang di dekatmu. Sok tenang deh. Tenang tapi di ghosting juga ya, nyaman tapi di ghosting juga ya. Jangan diperjelas dong Kak Dinda. Kak Raisa. si Raisa kemana ya, udah lama nih nggak kita sebut-sebut. Yes, dia nyaman dan tenang di dekatmu. Ada happiness yang dirasakan saat bersama dengan kamu. Ada happy kecil, happy besar ya. Senang dia tuh sebenarnya. Senang dari cara pembawaan kamu, dari penampilan kamu juga. Entah kamu wangi atau kamu menarik. Kadang sih dia juga merasa ada beberapa hal yang gak sesuai harapan ya, entah dari kamunya atau dari hubungan ini. Kalau di orang masa lalu dia masih suka teringat kamu, kenangan-kenangan di antara kalian juga. Udah banyak yang berubah sih aku lihat di sini di hubungan kalian nih. Ya, udah banyak yang berubah. Energinya agak slow banget, seandainya dia mau komunikasi sama kamu. Ada seseorang yang ngerasa happy deket sama kamu. Sama orang lain mungkin dia pernah coba tapi beda rasanya. Gak se-happy bersama dengan kamu. Cie-cie. Kamu tuh katanya manis, sweet gitu ya. Dan dia nyaman dan tenang di dekatmu. Orang ini tuh suka olahraga kayaknya. Ada yang tubuhnya juga tinggi. Tapi aku ngerasain nyaman ini bisa lebih dari satu orang. Tuh, ada yang orangnya sensitif, baperan. Pokoknya tentang kamu tuh dia baper aja, sedih aja bawaannya. Entah cinta tak terbalas, atau cinta tak berujung, atau cinta tak sesuai harapan gitu ya. Pokoknya sedih aja bawaannya sama kamu tuh. Masih ada rasa ingin menunjukkan diri ke kamu. Beberapa dari mereka tuh love language-nya itu loh word of affirmation gitu loh, kata-katanya tuh manis, baik. Mungkin orang-orang yang lembut bahasanya, lembut tapi di ghosting ya Kak, tetap aja sakit hati ya nggak. Iya, dari biasanya dia suka kayak hati-hati banget sama kamu, takut kamu tersinggung atau tersakiti mungkin. Tuh, dia mungkin mau komunikasi tapi masih menahan dirinya. Nggak sekarang lah ibaratnya. Makanya aku bilang kan tadi dia agak slow energinya. Ada yang merasa makin lama kok perasaannya makin besar ke kamu ya, padahal udah menjauh gitu ya. Dia merasa kamu makin jauh, makin sulit digapai, makin sulit dimiliki sama dia. Orangnya penyuka binatang dan orangnya lebih fokus ke target goals hidupnya. Dia tuh sebenarnya kagum ya, kayak tertarik sama kamu. Di dalam diamnya ini pengen bicara, aku lihatnya kayak diam-diam tuh pengen ngobrol sama kamu. Ya tinggal chat aja ya padahal ya, tinggal chat atau telepon aja padahal. Masih suka mantau kamu, cari tahu tentang kamu, sekalipun kalian gak bicara nih, kelihatan banget diam-diamannya, ada jarak. Tapi masih suka mantau, mungkin stalking kamu di sosial media, masih mau tahu kabarnya kamu mungkin. Hubungannya kan gak baik, makanya dia banyak diam, mungkin gak komunikasi. Banyak yang saat ini lebih fokus ke family ya, keluarga. Kamu tuh orang yang penting loh di hidupnya, di hatinya dia. Kayak king, kayak queen ya, di hatinya. Baper gak aku bilang gitu? Orangnya itu materialistis dia tuh. Apa yang dipikirin tuh hal-hal duniawi aja ya. Kalau dia cewek suka pakai aksesoris mungkin, nggak tahu kenapa aku mau bilang kayak gitu. Ada kehilangan dan rasa hampa yang dia rasain. Beberapa mungkin suka tanaman atau suka alam. Ada yang tubuhnya kurus juga sih sebenarnya. Ada di dalam dirinya yang berubah. Nah itu tentang kamu sih berubahnya karena kamu mungkin ya. Ada nih kayak ingin menghampiri kamu. Beberapa dari mereka itu penyuka kebebasan ya, masih mau bebas.
dan energi maskulinnya strong juga. Beberapa sih ada juga yang mati rasa ya, kayak apalah itu cinta. Apalah itu cinta ya kan, tapi ini orang disakitin juga. Ada yang perasaannya tuh sampai ke dalam-dalam, kayak apa ya, I love you to the bone. Ya susah banget mungkin melepaskan diri dari kamu atau melepaskan energi kamu. Kalau dia feminin tuh feminin banget orangnya, entah dari pakaiannya, entah dari cara bicaranya, entah yang benar-benar care, perhatian, ada jiwa keibuan, atau bisa jadi dia dekat sama sosok ibunya, atau bisa jadi di hubungan kalian ini ada sosok wanita lain. Aduh, ada pihak ketiga apa gimana sih? Ada kan tadi energi third party tadi aku lihat di awal-awal. Dia diam-diam suka kepoin kamu, stalking kamu, kayak apa ya? Ya diam-diam aja karena nggak pengen kamu tahu mungkin kalau dia kepoin kamu. Dia tuh merasa ya kadang kamu tuh miliknya dia. Cie, miliknya dia tapi ditinggalin ya. Tuh kan baru aku ngomong ditinggalin, tiba-tiba ada kartu yang artinya tuh kalian menjauh. Ya kalau nggak kamu ya dia sih yang menjauh. Mungkin dia suka traveling nih, tipe orangnya. Komunikasi di antara kalian udah nggak jelas. Ya mau dia katakan kepadamu, I'm so attracted to you. Dia tuh masih ketarik ke kamu nih energinya. Atau kamu yang manggil-manggil dia. Atau ya dia masih belum bisa lepas saya ke kamu. Tuh, aku akan menunggu tanda-tanda dari kamu, kan? Orang mau kembali atau masih mau sama kamu ya, maka ini kan slow energinya. Dia tuh nunggu tanda-tanda dari kamu, entah kamu posting sesuatu, entah kamu ngomong sesuatu atau apa, dan entah kamu posting musik atau apa, itu mungkin dia ngerasa itu buat dia ya. Dia tahu banget apa yang dia pernah lakuin ke kamu sebelumnya ya. Apa ya, istilahnya mungkin dia udah sadar lah gitu, sebelumnya dia pernah ngelakuin apa tuh ke kamu tuh kan. It was my fault but I blame you. Ya dia bilang dia tuh nyalain kamu ya, padahal dia udah tahu nih kesalahan dia. Ini relate nih, kayak nyambung. Dia udah tahu apa yang dilakuin, terus dia tahu kalau itu tuh salahnya, tapi dia nyalain kamu. Kurang ajar juga nih orang. Ya jadi nih kalau aku baca tipe-tipe orang yang kayak gak sadar diri kalau mereka tuh banyak salah atau ngelakuin apa, padahal kamu udah sebaik itu sama dia. Orangnya egonya tinggi, jadi dia nggak bisa melihat kekurangan dan kesalahan atau apapun yang pernah dilakukan ke kamu gitu loh. I'm becoming a better person. Ya tuh yang tadi kan aku bilang sebelumnya, ada seseorang yang berubah tuh karena kamu tuh. Dia menjadi seseorang yang lebih baik. Aku berharap I had treat you better. Kan tadi aku bilang kan mungkin dia ngelakuin sesuatu ke kamu sebelumnya, ya ngelakuin yang kayak tadi aku bilang dia tuh udah jahat sama kamu padahal kamu udah baik sama dia. Dan dia berharap seharusnya dia memperlakukan kamu lebih baik dulu sebelumnya. Tuh ada orang yang healing kan. Aku bilang di awal ya tadi ya, ini orang tuh lagi healing kayaknya. Lagi move on. Atau kamu juga sebenarnya dari awal tuh aku bilang energinya lagi healing juga kan. Kayak lagi menutup luka atau menyembuhkan luka kamu karena dia ya. Dia tuh sekarang ya lebih melihat sesuatu tuh dari sudut pandang yang lain, atau apa ya, lebih terbuka pikirannya nih orang ini. Mungkin dia pernah berpikiran apa tentang kamu atau tentang hubungan kalian sebelumnya. Orang ini lagi berusaha melepaskan nih. Kalau dia lagi move on ya berusaha melepaskan energi masa lalu atau energi negatif. Kalau dia toxic atau negatif, kan tadi aku bilang kan ada seseorang yang mau menjadi lebih baik di sini soalnya. Dia berusaha untuk apa ya ibaratnya, dia berusaha ini sih melihat situasi saat ini tuh pakai hati gitu, ibaratnya jangan dengan ego aja tapi pakai hati. Iya dia nggak mau terlalu keras lah untuk kamu, untuk hubungan ini, untuk situasi kalian saat ini. Energi kamu masih di sekitarnya dia tuh. Dia tuh sering banget strong energinya kalau malam nih kepikiran kamu, ingat atau mimpiin kamu.
Beberapa energinya ada Aquarius, ada Sagittarius, Pisces. Mungkin kangen nih, aku kangen gitu ya. Ini ada yang kangen sebenarnya, tapi diam-diam aja tuh. Kan tadi aku bilang ada yang mimpiin kamu kan di malam hari tuh. Ada your dreams. Dari mereka yang mimpiin kamu, mereka berpikir kamu kayaknya kangen deh sama dia. Cie, so tau banget. Tuh, ada seseorang mungkin yang masih optimis sama hubungan kalian. Jadi kayak dia ngerasa memang gak mungkin untuk bersatu atau bersama atau kembali, tapi dia kayak have fight untuk hubungan kalian ini. Dia tipe orang yang percaya diri, punya rasa confidence, mungkin punya pride, dia tahu value-nya dia, worth-nya dia. Beberapa sih udah sukses, sudah mapan, dan tipe orang yang suka overthinking, tipe orang yang punya banyak mimpi. Dia ngerasa kamu sama dia tuh kayak satu visi misi sebenarnya, cuma realistisnya adalah banyak hambatan yang terjadi di hubungan kalian. Banyak hambatan yang ada di hubungan kalian. Kita cek ya, perasaan dia nyaman dan tenang kepadamu. Perasaan dia, wow, ada kartu The Fool. Apakah dia ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu? Iya, kayaknya. Bisa jadi dia bakalan cari kamu nih energinya nih. Tapi jangan diharapin ya, karena aku ngerasa energinya agak slow banget. Orang ini pasif ya. Bukan seseorang yang bisa diharapkan gitu loh untuk kapan datangnya. Tuh, dia masih suka buka-buka tentang kamu, foto-foto sengaja gitu ya. Lihat-lihat foto kamu, sengaja pengen flashback. Bukannya tiba-tiba ingat atau spontan. Memang sengaja, kadang masih buka-buka, ingat-ingat. Tapi orang ini kayak gak bisa dikasih komitmen atau ketegasan atau kepastian, karena aku lihat energi kebebasannya tuh strong. Dia masih suka kebebasan, gak mau yang diatur gimana-gimana banget. Perasaannya dia ngerasa berliku-liku hubungannya sama kamu, tapi kayak mau komunikasi. Lagi ini ya, mungkin dia udah tahu nih strategi dan rencana apa yang dia mau lakukan buat kamu. Di sini dia suka ini ya, masih suka cari-cari perhatian kamu. Tapi selain cari perhatian kamu, dia juga cari perhatian lawan jenis lain kayaknya. Tipe orangnya kayak gitu. Ada sesuatu yang gantung dia rasa di hubungan ini. Makanya masih mau komunikasi walaupun terlihat kayak udah berpaling atau menjauh dari kamu. Galau dia tuh ya. Coba kita lihat. Kenapa dia merasa nyaman dan tenang di dekatmu? Dia tuh sebenarnya pernah mengalami sebuah trauma kayaknya orang ini. Trauma, patah hati. Tapi kamu tuh kayak mungkin ya pernah menyembuhkan luka-luka patah hatinya dia itu. Kalian tuh punya satu visi misi yang sama. Jadi kayak entah kamu punya banyak mimpi, dia juga. Jadi yang ngerasa frekuensi kalian tuh sama, keinginan-keinginan, mimpi-mimpi kalian, hobi atau apa ya, banyak kesamaan lah intinya gitu. Pas lagi ketemu juga dia ngerasa sefrekuensi. Kenapa dia merasa nyaman dan tenang? Yaitu kenyamanan itu dirasakan pada saat bertemu sama kamu gitu loh. Entah pertama kali ketemu atau setiap ketemu tuh ada kenyamanan. Kan ada kan orang yang ketemu tuh risih lah apalah ya, kalau dia nyaman sih sama kamu, karena dia sebenarnya kan penyuka kebebasan ya, belum bisa berkomitmen atau kasih kepastian. Saat sama kamu tuh dia merasa nggak dikekang atau dia dibebaskan sama kamu, makanya dia ngerasa nyaman. Karena tipe orangnya ini sebenarnya penyuka kebebasan, tapi sama kamu kayak dikasih kebebasan juga, nggak ada tekanan, nggak ada harus gimana gitu. Dia menjadi diri sendiri juga, nggak serasa dipaksa atau diubah ini tuh sama kamu. Di antara option dia yang lain, cuma sama kamu kayaknya lebih nyaman, dan dia apa ya, di dekat kamu tuh kayak mau ngomong merasa ketenangan, tapi temanya ya tenang gitu kan. Jadi di dekat kamu tuh ngerasa nyaman, tenang. Kamu tuh orangnya hangat katanya.
ada beberapa dari mereka yang banyak perkembangan itu tuh karena kamu. Ada yang jadi dari nyaman, tenang, terus perasaannya makin lama makin bertumbuh ke kamu. Kalau sama orang lain tuh ribet, kayak ngemis banget, berusaha, effort. Tapi kalau sama kamu tuh kayak ngalir gitu aja, semua tuh kayak mudah, gampang jalannya. Kayak nggak harus yang ngemis-ngemis perhatian atau apa, kalian tuh kayak sama-sama effort di sini. Dia nyaman dan tenang ya itu benar pada saat baru-baru dekat, pada saat baru-baru pendekatan atau baru-baru kenal sama kamu di sini. Ya kan, banyak dari kalian yang bikin dia tuh jadi introspeksi, jadi berpikir ya. Ada yang pas baru ketemu, baru dekat itu hatinya tuh kayak udah tersentuh, atau hatinya tuh kayak udah terenyuh pas ketemu sama kamu. Ada keterikatan emosional sih di antara kalian. Mungkin beberapa yang lain dia punya mantan atau option lain tuh kayak biasa aja. Tapi pas sama kamu kok kayak beda aja gitu. Ada ikatan-ikatan atau keterikatan emosional. Keterikatan emosional itu kan susah ya dibangunnya di antara dua orang. Dan sama kamu tuh energinya playfulness, bisa dijadiin teman, sahabat, pasangan, anything lah ya. Di saat ngobrol, komunikasi sama kamu juga nyaman dia. Dia kayak menjadi diri dia sendiri yang tadi aku bilang. Dia bisa speak up, ngomong apa aja ke kamu tanpa ada rasa takut. Walaupun kadang orang ini nih suka merasa insecure ya di sini ya. Malah ada yang bilang kalau sama kamu tuh malah jadi kayak dia yang banyak ngomong. Padahal mungkin sama orang lain dia nggak begitu banyak ngomong ya. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang merasa nyaman dan tenang di dekatmu. Zodiak Aries, Pisces, Aquarius, Leo, Gemini, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Taurus. Inisial hurufnya dia yang nyaman dan merasa tenang di dekatmu. Ada huruf N, H, E, X, Q, R, C, L, V, O, B, P, J, D, dan Y. Oke, itu aja guys. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!